Di suatu kampung yang masyarakatnya masih percaya dengan hal-hal mistik atau alam gaib, terdapat seorang ibu rumah tangga yang telah lama menderita sakit batuk, berat badan berkurang, sesak, dan batuk berdarah. Charlotta, kamu tinggal ke sekolah kah? Sebentar mama, saya ganti adik Markus celana dulu. Kas tinggal sudah, nanti mama yang ganti adik punya celana. Kau datang masak air, buat bapak punya kopi. Iya bapak. Bapak, kau terlalu sekali. Anak itu mau ke sekolah baru kau suruh masak air lagi. Kau masak sendiri toh? Kau diam situ. Sakit lagi baru bicara banyak. Siapa suruh kau lewat di bawah pohon besar itu? Kau sudah tahu ada penunggu baru. Charlotta, kau pergi mandi sudah. Pergi sekolah. Nanti nenek yang bikin papa punya kopi. Pagi-pagi itu mau suruh anak-anak untuk apa? Dorang itu siap untuk harus mandi, siap diri untuk pergi ke sekolah. Pada suatu hari, datanglah keluarganya dan mengajak mereka berobat ke dukun. Selamat pagi, Alkipar. Selamat pagi Ipar. Aduh, mari masuk, duduk. Mari Ipar. Selamat pagi. Silakan duduk, mari. Gimana Ipar? Pagi-pagi begini sudah jalan berdua lagi. Ipar, adik Ipar itu bagaimana? Adik perempuan ini, dia punya sakit ini. Sudah mati nih, sudah sakit lama juga. Saya sudah berobat kah? Sudah kakak, sudah berapa minggu, sudah berapa bulan ini beli obat tapi tidak sembuh-sembuh ini. Sakit sama tambah parah, dada sakit, leher lagi nih, batuk sampai saya batuk darah-darah ini. Adik Ipar ini bukan sakit biasa, ini saya sudah lihat ini. Lebih kita bawa ke dukun ini, supaya dukun dia bisa lihat. Iya Ipar, tapi kita mau dapat dukun di mana lagi nih? Adik Ipar, nanti kita panggil dukun pintar. Kira-kira bagaimana? Bersedia kan supaya perempuan ini bisa sembuh? Ini sakit sudah lama jadi. Kalau begitu saya siap. Kalau bersedia sekarang juga. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil seorang dukun yang sangat terkenal dari kampung seberang. Tidak apa-apa bapak. Penyakit begitu itu biasa itu. Saya sudah biasa tangani itu. Masalah-masalah itu orang tidak usah pikir lagi, itu aman itu. Mau pikir-pikir barang-barang begitu, gampang itu, nanti baru kita orang. Mace, saya sudah bawa Bapak Tua Willem. Mari, Bapak duduk. Baru bapak, dia bagaimana dia keadaan Mace keadaan ini? Itu sudah Bapak Tua, ini Mace ini sudah sakit lama ini.
Begini Bapak Dukun, baru-baru tuh mungkin dia lewat di pohon beringin itu yang terkena di situ kah, atau mungkin ada orang yang tidak senang kah buat sehingga mereka buat dia dengan guna-guna kah? Dulu saya sudah bilang-bilang anak perempuan jangan lewat-lewat di situ. Di situ itu ada penunggu. Dulu bapak lewat-lewat di situ dia dapat sakit langsung meninggal. Yang begitu-begitu itu bapak tidak usah pikir, ipar tidak usah pikir lah itu. Gampang, tidak jadi masalah macam itu. Penyakit itu banyak orang datang, saya sudah biasa atasi itu, kecil. Aduh, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Dukun. Oke, sudah kalau begitu yang lain saya minta untuk mungkin sebentar bisa di luar dulu kah, saya biar lihat macam ini dia punya Iya, itu sudah, Mace, kita keluar supaya dulu. kita cepat. Mace ini sudah keluar, jadi Sementara kita keluar. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Dedeh teuing. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan gendeng, setan bandel, setan gombal, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu ya, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Saya waktu suka ganggu semua. Mace, pace dong, kamu lihat barang di piring ini. ini pasti. Ini sudah dia tinggal dalam Mace pul dada itu yang bikin dia batuk-batuk dengan darah keluar terus itu. Itu paku-paku ini sudah non tanam di dalam Mace. Namun setelah diobati oleh dukun, penyakit tidak sembuh-sembuh, malahan bertambah parah. Suatu hari keluarga tersebut didatangi oleh kader posyandu dan komite kesehatan kampung. Mereka mengajak ibu tersebut untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Ibu-ibu, mari masuk. Mari duduk. Mari ibu-ibu duduk. Aduh, pagi-pagi sekali nih ibu-ibu sudah datang. Mungkin ada perlu kah? Akhir-akhir ini ibu tidak ke posyandu, itu yang kita datang cek ibu di sini. Ibu sakit kan? Iya, ibu-ibu sakit ini sudah lama sekali, jadi saya tidak pergi ke posyandu, tidak bawa anak-anak pergi posyandu. Iya betul ibu. Sering juga saya lihat ibu sakit-sakit. Pernah pergi periksa di rumah sakit kah? Kami sudah panggil Bapak Tua William sendiri datang periksa di rumah sini. Oh, Pak Tua William yang tinggal di kampung sebelah sana kah? Iya Ibu Komkes. Ibu juga tahu ya Bapak Tua William. Iya Bapak. Saya kenal Pak Tua William itu. Bapak, saya sudah pernah bawa saya punya keluarga ke sana juga untuk berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Baru Ibu punya keluarga itu masih ada kah? Jadi Bapak, saya juga punya saudara itu sakit seperti mama begini. Terus saya pergi cari petugas kesehatan tapi tidak dapat. Saya punya saudara itu meninggal. Aduh. Saya belum siap jadi duda ini. Anak-anak masih terlalu kecil-kecil. Tidak ada yang nanti urus lagi. Saya lihat ibu nih, mungkin penyakit paru-paru. Karena saya pernah ikut pelatihan tentang penyakit ini. Ah, Mace, kok kayak dokter saja? Betul Bapak, dorang itu kader-kader, dorang tahu penyakit apa yang mereka sudah pernah latihan itu mereka tahu. Karena dorang itu kader-kader terlatih.
saya mau kasih saran saja atau saya mau kasih tahu supaya mama ini, kalau bapak mau supaya mama ini sembuh, bapak bawa mama ini ke klinik supaya di sana tuh mama ini bisa dapat pemeriksaan yang lebih lanjut di klinik sana. Terima kasih banyak Ibu. Kalau begitu kira-kira saya antar ke mana yang bagus, rumah sakit mana yang baik untuk Ibu punya kesehatan. Daripada bapak bawa mama jauh-jauh, di kampung kita nih, di kampung Pomako nih ada klinik malaria kontrol, itu bisa ada pemeriksaan ini tentang penyakit TBC ini, bisa bawa mama ke situ saja. Aduh, terima kasih Ibu Komkes, kader sudah kasih kami informasi yang bagus. Tidak masalah Bapak dengan Mama, ini sudah sebagai tugas. Setelah berobat selama 6 bulan, ibu tersebut sembuh dan dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ingat, penyakit TB bukan penyakit keturunan, bukan kutukan, bukan guna-guna ataupun suanggi. Tetapi TB dapat disembuhkan. Apa itu TB? Penyakit ini disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis, terutama menyerang paru-paru dan anggota tubuh yang lain, seperti kelenjar, tulang, dan kulit. Gejala-gejala TB: batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih, demam, batuk dengan dahak yang bercampur darah, berat badan menurun, nafsu makan menurun atau berkurang, berkeringat tanpa sebab pada waktu tidur di malam hari, dan nyeri dada. Cara penularan TB: kuman TB menular lewat udara. Pasien TB yang batuk atau bersin tanpa menutup mulut dapat mengeluarkan kuman TB. Orang yang beresiko terkena TB adalah mereka yang kurang gizi atau mengidap HIV dan AIDS, rumah dengan sirkulasi udara yang buruk, serta pemukiman padat dan kumuh. Cara mencegah penularan TB: dengan minum obat teratur 6-8 bulan, tutup mulut ketika batuk dan bersin, buanglah dahak pada tempat yang tepat, rumah dengan ventilasi udara yang baik. Cara mengetahui seseorang terkena TB adalah melalui pemeriksaan dahak yang dapat dilakukan di puskesmas atau rumah sakit. Pemeriksaan dahak ini secara mikroskopis sebanyak 3 kali. Resiko dari minum obat anti-TB tidak sesuai aturan adalah kuman yang kebal lebih sulit untuk disembuhkan, serta gejala-gejala akan timbul lagi dan kuman kebal obat. Efek samping dari obat anti-TB: efek samping ringan, tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut, nyeri sendi, kesemutan sampai rasa terbakar di kaki, warna kemerahan pada air seni, tetapi hal ini tidak apa-apa. Sedangkan efek samping berat adalah gatal-gatal dan warna kemerahan pada kulit, gangguan keseimbangan tubuh, kulit kuning tanpa penyebab lainnya, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. PMO adalah pengawas menelan obat. Tugas PMO adalah mengingatkan pasien TB untuk minum obat teratur sampai tuntas. PMO sebaiknya berasal dari lingkungan yang dekat dengan pasien.
Gaya hidup sehat tanpa TB. Makan makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Menjemur alas tidur agar tidak lembab. Membuka jendela agar cukup sinar matahari dan udara segar. Olahraga teratur. Suntikan BCG untuk anak. Jangan merokok. TB bukan penyakit keturunan, bukan kutukan, bukan pula guna-guna atau suanggi. Apabila ada saudara atau keluarga Anda yang menderita gejala-gejala tersebut, segeralah periksakan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Terima kasih.